Pelangi Biru itu kalau nggak salah kan intinya mendapatkan KK dan KTP baru selain buku nikah begitu Pak ya. Dan ini gratis begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur Kemenak Tuban. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat tentunya. Kembali lagi bersama saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, tentunya dalam program yang sama. Kali ini kita akan membahas peran seksi Bimas Islam dalam pembinaan keagamaan di Kabupaten Tuban. Luar biasa kegiatan Bimas Islam ini ya, barusan melaksanakan nikah massal tadi ya, salah satu program Bimas kerjasama Kementerian Agama Kabupaten Tuban dengan Kodim setempat dalam rangka TMMD ke-128. Meriah sekali dan sukses dan luar biasa. Hari ini juga Pak Kepala Seksi Bimas Islam, Bapak Mas Hari sudah berkenan hadir meluangkan waktunya di podcast kita tercinta. Apa kabar Pak Mas Hari? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Terima Sehat. kasih loh. Ya. Di tengah kegiatannya yang menumpuk ya, yang bejibun, masih sempat hadir di podcast kita ini. Pak Mas Heri, apa saja program utama yang dijalankan oleh Seksi Bimas Islam dalam pembinaan keagamaan di Kabupaten Tuban? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Seksi Bimas Islam itu adalah unit yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Tuban yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan di bidang urusan agama Islam. Ini kalau diterjemahkan itu sangat luas dan banyak sekali. Kemudian tadi pertanyaan apa saja program utama yang dijalankan oleh Seksi Bimais terkait dengan pembinaan keagamaan. Ada 4 program kategori dalam pembinaan keagamaan yang kami emban di Seksi Bimas Islam. Yang pertama itu adalah layanan di bidang syariah. Layanan di bidang syariah ini untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai ajaran agama, terutama yang terkait dengan hukum-hukum Islam. Kemudian yang kedua, layanan di bidang bina KUA dan keluarga sakinah. Nah, di layanan bidang bina KUA dan keluarga sakinah ini tujuan utamanya itu adalah peningkatan kualitas kehidupan dalam keluarga. Nah, ini kalau kita terjemahkan itu kan nanti terkait dengan pencatatan nikah, pelaksanaan nikah yang tadi disinggung oleh Bu Pranata Humas. Tadi ada acara nikah massal, itu juga bagian dari bidang bina KUA dan keluarga sakinah. Nah, keluarga sakinah ini ya tentu ada banyak kegiatan-kegiatan atau program-program yang mengiringi supaya keluarga itu bagaimana bisa berkualitas. Maka sebelum adanya akad nikah, seperti tadi ada nikah massal itu di KUA itu ada namanya bimbingan perkawinan. Jadi, yang kedua setelah nikah itu ada program pusaka sakinah. Nah, ini ada yang berkeluarga ya Pak. Yang sudah berkeluarga. Jadi layanan bidang
KUA dan keluarga sakinah karena tujuannya untuk peningkatan kualitas keluarga yang bermutu, yang sehat, yang harmonis, maka sebelum akad nikah juga dilakukan pembinaan berupa win-win. Ketika sudah berkeluarga juga dilaksanakan pembinaan berupa pembinaan keluarga sakinah. Kemudian yang ketiga, program kategorinya di bidang urais dalam pembinaan keagamaan adalah di bidang urais. Nah, di bidang urais ini urusan agama Islam, yakni bimbingan terkait dengan ajaran-ajaran agama. Misalnya yang baru-baru saja kita lakukan adalah pelaksanaan Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal itu biasanya yang kami lakukan adalah pas di awal Ramadan, kemudian awal Syawal, dan kemarin yang baru kita lakukan adalah awal Dzulhijjah. Itu bagian dari bidang urusan agama Islam. Tidak hanya itu, melayani tentang arah kiblat. Dan program di Bimas ini nanti semuanya masjid, musola, pokoknya tempat-tempat ibadah Islam itu nanti semuanya akan menjadi target kami, semuanya terukur arah kiblatnya. Saya salah sedikit ya Pak Mas Heri tentang pengukuran arah kiblat ini. Caranya bagaimana biar mungkin masjid di daerah kami atau musola di daerah kami biar kiblatnya pas gitu, nggak mengkreng atau bagaimana? Nah, ini bagaimana prosedurnya dan apakah ada biayanya? Ya, terkait dengan layanan di bidang urusan agama Islam, khusus yang terkait dengan pengukuran arah kiblat. Masjid atau musola atau langgar yang berkeinginan diukur arah kiblatnya itu mengajukan permohonan kepada tim BHR Kabupaten Tuban. Kemudian setelah kami pelajari surat permohonan itu, tentu nanti akan kami bentuk tim untuk terjun mengukur arah kiblat sesuai dengan permintaan tersebut. Kemudian biaya saat ini pengukuran arah kiblat oleh tim karena ASN sekarang itu kan sudah dapat tunjangan kinerja. Nah, itu sudah bagian dari itu. Makanya tidak ada biaya nol rupiah dalam pelaksanaan permintaan pengukuran arah kiblat. Jadi warga Tuban ya, untuk yang menginginkan pengukuran arah kiblat bisa mengusulkan ke tim BHR tanpa dipungut biaya begitu. Selamat mencoba. Betul. Nah, monggo Pak Mas Heri, 0 rupiah ya. Monggo Pak Mas Heri dilanjut lagi. Tadi kan baru ketiga itu ya. Yang keempat sekarang. Yang keempat terkait dengan program pembinaan keagamaan adalah layanan bidang penerangan agama Islam. Layanan bidang penerangan agama Islam ini adalah untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang ajaran Islam dan praktek-praktek keagamaan yang sesuai. Akhir-akhir ini kan sering muncul ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, yang barusan mencuat ke permukaan, tidak hanya di Tuban sampai ke Jatim sampai ke pusat. Itu kan ada ajaran agama yang dilakukan yang menyimpang, dalam tanda kutip itu di Jatirogo Desa Pasian itu. Tapi alhamdulillah berkat pemahaman teman-teman yang kami terjunkan termasuk penyuluh, kemudian kita berembuk dengan lintas sektoral, akhirnya itu kan bisa teratasi dan kembali normal kegiatan keagamaan yang ada di Desa Pasian, Kecamatan Jatirogo itu. Jadi di bidang penerangan agama Islam ini memang memberikan
bimbingan sekaligus edukasi kepada masyarakat jika terjadi penyimpangan ajaran-ajaran agama yang dilakukan, maka tugas kami yang ada di seksi Bimas Islam ini bersama dengan lintas sektoral itu meluruskan agar ajaran agama yang dilakukan ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Oke, siap. Masyarakat bisa kooperatif ini Pak ya, mungkin di kooperatif. daerahnya ada yang dirasa menyimpang, ini mungkin bisa berkoordinasi begitu ya, konsultasi dengan seksi Bimas Islam. Nah, tentu ini kan tidak bisa kami lakukan sendiri. Jadi lintas sektoral, ada Polres, ada Kodim, ada Kejaksaan, ada Kesbangpol, ada MUI, ada ormas yang lain. Semuanya kita ajak untuk berembuk untuk menyatukan visi, meluruskan ajaran agama Islam yang menyimpang. Oke, luar biasa. Pak Mas Heri, Bimas Islam ini kan punya banyak penyuluh ya Pak Mas Heri. Mungkin masyarakat perlu tahu bahwa di Kementerian Agama Kabupaten Tuban itu ada berapa penyuluh yang fungsional, yang PPPK, mungkin begitu bisa disebutkan Pak Mas Heri ya? Iya, jadi ini karena 4 kategori program layanan dalam pembinaan keagamaan hanya 4 saja itu kalau diterjemahkan, kalau dilakukan itu sangat-sangat banyak. Sangat luas. Iya, maka seksi Bimas Islam itu tentu akan berkolaborasi. Jadi ada beberapa pihak yang terlibat. Utamanya yang pertama adalah KUA. KUA ini adalah salah satu miniatur Kementerian Agama yang berada di kecamatan yang menjadi ujung tombaknya Kementerian Agama. Jadi KUA ini kan tidak hanya sekarang ini tidak hanya melayani pernikahan atau tidak hanya melakukan yang terkait dengan asmara-asmara itu. Tapi KUA sekarang ini dituntut untuk meningkatkan pelayanan. Ada 10 layanan di KUA itu. Di samping KUA ada penyuluh. Nah, itu pertanyaan yang dilontarkan tadi itu kita punya penyuluh PNS dan P3K itu sebanyak 94 orang. Ini tersebar di seluruh kecamatan dan insya Allah sudah merata itu. Itu bagian dari penerjemah atau boleh dikata penyuluh ini menjadi corong-corong Kementerian Agama untuk menerjemahkan khususnya di 4 program kategori pembinaan keagamaan di seksi Bimas Islam. Dan ini sangat-sangat membantu sekali karena peran serta penyuluh agama yang ada di masyarakat itu kooperatif semua, menyampaikan pesan-pesan agama, menyampaikan program-program yang ada di Kementerian Agama, yang salah satunya adalah program pembinaan keagamaan yang ada di seksi Bimas Islam. Kemudian di samping KUA, penyuluh, tentu kami ini berkolaborasi dengan melakukan MUZU, misalnya dengan lintas sektoral, dengan Ormas yang baru-baru saja kita lakukan kepada Ormas NU Muhammadiyah, ada Fatayat, ada Muslimat, ada Aisyah. Kita gandeng untuk sama-sama terutama yang terkait dengan bidang Bina KUA dan Keluarga Sakinah untuk memperkuat, memperkokoh peran keluarga itu yang harmonis itu, yang sejahtera itu bagaimana. Ini kita menggandeng ormas-ormas itu. Di samping itu ya tentu ada lintas sektoral yang lainnya, ada PA, ada Dinkes, ada banyak sekali banyak sekali yang semuanya itu kita ajak bersama-sama untuk melakukan program
terutama yang di seksi Bimas Islam pembinaan keagamaan. Iya. Pak Mas Heri mau tahu sedikit ini tentang keberadaan penyuluh. Nah, keberadaan penyuluh ini sebenarnya dia berada di bawah Kasih Bimas langsung atau di bawahnya KUA? Iya, penyuluh ini kalau dari sisi strukturalnya itu atasan langsung adalah kepala KUA. Oh, kepala KUA. Tetapi kepala KUA ini nanti bertanggung jawab kepada seksi Bimas Islam. Jadi apa ini saling keterkaitan, saling berjenjang. Apa yang dilakukan oleh KUA dipantau oleh Bimas Islam, apa yang dilakukan oleh penyuluh dilaporkan kepada KUA melaporkan kepada seksi Bimas Islam, kepala seksi Bimas Islam akan melaporkan kepada pimpinan kantor Kementerian Agama. Ini menarik ini. Dan seterusnya ya. Betul Pak Mas Heri. Next kita ulas lebih rinci lagi Pak Mas Heri ya. Kemudian Pak Mas Heri, siapa saja pihak yang terlibat? Tadi sudah disebutkan ada ormas, ada lintas sektoral begitu ya. Kemudian program-program pembinaan keagamaan ini mulai dilaksanakan ini program pembinaan keagamaan ini sudah lama dilakukan. Jadi dilaksanakan itu tentu secara berkala, kondisional, terutama dengan instansi-instansi pemerintah. Kami ini sedang menggagas bahwa setiap kecamatan itu nanti akan ada kafe religi. Kafe religi ini yang nanti dilakukan oleh teman-teman KUA dan penyuluh. Kafe ini nanti tidak sekedar ngopi, tetapi dalam kafe itu nanti diajak ngobrol, diberikan wawasan, diberikan edukasi terkait problem-problem yang dihadapi, terutama anak-anak muda ini. Kita ini kan kalau jalan saja itu, kalau kita lihat di kafe-kafe itu kan banyak tongkrongan anak-anak muda sekali. Lah, kami yang ada di seksi Bimas Islam atas arahan Bu Kakan Kemenak itu coba buat kafe religi di setiap kecamatan dan itu dibuat nanti konsultasi informasi sebagai ruang konsultasi begitu ya. Bisa ruang konsultasi. Setiap hari berarti ada orang-orang, non saya potong. Berarti setiap hari ada minimal satu penyuluh yang stay di sana ya Pak ya, untuk menghadapi serangan pertanyaan masyarakat begitu. Iya, jadi yang nanti standby yang bertugas di kafe religi itu tidak hanya penyuluh, tetapi teman-teman KUA, penghulu, kemudian penyuluh, bisa jadi nanti juga pengawas, akan sama-sama kita beri ruang untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, utamanya kepada anak-anak muda ini. Terus menarik ini Pak, kafe biasanya kan malam nih Pak. Lah mereka setelah jam kerja begitu nanti akan bertugas lagi untuk menghadapi serangan masyarakat dengan berbagai pertanyaannya. Kafe religi ini kalau bisa ya kita desain siang itu sudah ada pelayanan, ada pengunjungnya. Jadi itu nanti kalau bisa, ini Bu Kakan Kemenak kemarin itu sudah menggandeng Basnas, sudah menggandeng mitra-mitranya untuk diajak bagaimana gitu kafe itu kemudian nanti gratis. Kan menarik. Ada kopi gratis, ada snack gratis. Begitu. Iya, sehingga ini kan menarik. Kalau di kafe-kafe yang lain kan bayar. Lah ini kok ada kafe yang gratis, itu kan menjadi pokok desainnya nanti kita desain sehingga masyarakat pengunjung terutama anak-anak muda yang tertarik untuk masuk ke kafe religi itu, tapi di situ nanti kita berikan edukasi. Yang punya masalah, yang suka bete, yang belum ketemu jodoh, mungkin Pak ya bisa ya yang belum ketemu jodoh itu nanti
ya ada tip-tip khusus. Oke. Bagaimana yang apa ini? dikhianati teman nanti bisa curhat di situ Pak Iya, ya. Dan bisa. insya Allah ada jalan keluarnya begitu ya. Apapun. Jadi, Masya Allah. jadi yang kita siapkan SDM-nya di kafe itu karena penyuluh, penghulu, pengawas ini sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Oke, Pak Mas Heri, di lokasi mana saja ini? Mungkin di wilayah-wilayah tertentu. Kalau kita melihat secara keseluruhan, mungkin kepenyuluhan itu dilakukan di semua kabupaten begitu. Mungkin ada titik-titik tertentu yang menjadi prioritas. Iya, tadi yang barusan kami kemukakan, kami sampaikan, nanti kita wadahi dalam satu tempat kafe religi itu. Kemudian yang kedua, bahwa pembinaan keagamaan ini bisa di majelis-majelis taklim. Oke. Kabupaten Tuban ini punya majelis taklim 1000 sekian. Jadi di atas 1000 sekian. Ini juga menjadi wadah pembinaan keagamaan. Terutama ini kan sangat berjalan. Program pembinaan keagamaan di wadah majelis taklim ini. Ini terutama ibu-ibu ini ya. Majelis taklim itu kan ibu-ibu. Kemudian di mimbar-mimbar agama, bisa lewat khutbah, bisa lewat tempat-tempat pengajian umum dan seterusnya. Jadi dimanapun, kapanpun tempat untuk pembinaan keagamaan ini bisa kami lakukan. Selain yang kami sebutkan tadi. Oke, Pak Mas Heri, waktu yang lalu Kemenak Tuban itu pernah yang digawangi oleh seksi Bimas Islam ya dan dilaksanakan oleh KUA itu pernah mempunyai daerah binaan namanya di Desa Galoh kalau nggak salah di Kecamatan Singgahan. Betul. Nah, saya pernah ke sana itu daerahnya terisolir, terpencil gitu ya dan memang masyarakatnya masih minim. Nah, itu sudah berlaku beberapa tahun lalu Pak Mas Heri ya dan sekarang apakah masih tetap ada pembinaan itu Pak? Itu kan menjadi titik percontohan yang ada di Kabupaten Tuban, Galuh itu. Dan alhamdulillah sekarang ini yang dulunya di Galuh itu di wilayah Singgahan, Kecamatan Singgahan. Salah satu wilayah yang terpinggirkan, yang masyarakatnya miskin. Tapi sekarang di sana dengan program-program yang dijalankan utamanya oleh teman-teman penyuluh dan KUA, ini sudah berdiri masjid yang megah. Luar biasa. Iya, megah sekali. Dan masyarakat di sana itu tidak hanya diajari dari bagaimana bekerja untuk dunia, tetapi mereka ini amalan-amalan keagamaan sekarang itu sudah sangat-sangat baik. Dulu ada masjid di sana itu kan di atas, dan itu kecil ya Pak ya? Kecil, bayangkan saja ketika Jumat, pernah satu ketika kami ke sana, itu sedikit sekali yang melaksanakan sholat Jumat itu. Masalahnya nggak cukup ya? Iya, di samping kecil itu tempatnya itu tinggi, terus masyarakat itu dalam amalan ajaran agama itu tidak seberapa, sehingga itu Nah sekarang ini di Galuh itu atas bantuan orang kaya ini ya sudah berdiri masjid yang megah yang mengalahkan desa-desa lainnya dan bisa dilihat nanti di sana kegiatan-kegiatan keagamaannya sekarang itu sudah rutin. Dan ini bagian dari program seksi Bimas Islam terkait dengan pembinaan keagamaan. Alhamdulillah di sana sudah ada banjari, sudah bisa kalau ada kegiatan-kegiatan itu ada makhlul qiyamnya. Masyarakat di sana itu sudah dikader. Yang penting bagaimana di Galuh itu tidak hanya menerima edukasi atau pencerahan dari tokoh-tokoh yang datang, tetapi bagaimana SDM di situ nanti bisa mencerahkan masyarakat di situ sendiri. Ini tujuan kami. Luar biasa. Saya dapat informasi di sana itu juga katanya ada tempat rehabilitasi untuk yang berpenyakit kusta begitu ya Pak. Apakah benar Pak? Betul. Jadi
latar belakang penyuluh kita ini kan bermacam-macam. Ada yang ahli itu penyembuhan itu, ada yang ahli di lewat bidang suwo, barangkali begitu ya, barangkali begitu. Ada yang di bidang narkoba, ada yang di bidang zakat, ada yang di bidang apa ini aksara apa itu? Aksara tanpa makna. Iya luar biasa, berarti jalan Pak ya, dan udah ada outputnya, padahal belum sampai 5 tahun ya Pak ya. Iya, sudah berdiri masjid yang megah, terus pemahaman masyarakatnya juga sudah berubah. Oke, luar Tapi biasa. yang terpenting di sana itu masyarakat dalam pengamalan ajaran agama itu sangat luar biasa. Kalau hari Jumat itu yang laki-laki itu kami lihat dan kami rasakan di sana itu sudah sama-sama dengan dorongan hati yang mereka terima dari ajaran-ajaran agama itu, mereka kalau hari Jumat ini sudah full lah masjidnya. Masya Allah. Iya. Siap, Begitu siap. juga ngajari yang biasanya tidak bisa baca Quran, ya buta aksara itu dilakukan di sana, pengajaran apa ini Al-Quran atau apa ini ajaran-ajaran yang lainnya. Oke, luar biasa. Lanjut Pak Mas Hari ya. Mengapa peran seksi Bimas Islam itu dianggap penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat Pak Mas Hari? Betul, jadi satu sisi seksi Bimas Islam ini kenapa dianggap penting, karena di seksi Bimas Islam ini bertugas untuk memberikan pembinaan keagamaan. Itu karena seksi Bimas di samping itu berperan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang pertama, pembinaan keluarga. Ini bagian dari pembinaan keagamaan, pembinaan keluarga maslahah. Nah, ini kami lakukan MUZU dengan ormas yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian ada pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan ekonomi umat, zakat, wakaf produktif. Sekarang di KUA itu ada PEU. Ya. Apa ini Pak PEU? Pemberdayaan ekonomi umat. Di Kala ini kerjasama dengan BAS dan LAS. Dan ini alhamdulillah Tuban yang menjadi contoh. Kemarin itu KUA Meraura, alhamdulillah sudah berdaya. Kemudian pendampingan pembinaan kepada masyarakat kalau ada konflik sosial, terutama bagi kelompok-kelompok rentan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dan literasi Islam melalui majelis taklim, madrasah diniyah, pondok pesantren. Ini semuanya membantu masyarakat memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Itulah kemudian kenapa seksi Bimas Islam ini dianggap penting dalam pembinaan keagamaan. Oke. Kemudian Pak Mas Hari, bagaimana strategi seksi Bimas Islam dalam menghadapi tantangan pembinaan keagamaan di era modern ini Pak Mas Hari? Iya, jadi namanya pembinaan keagamaan itu mesti menghadapi tantangan-tantangan. Terutama di saat era modern ini, di era digitalisasi ini. Maka yang kami lakukan adalah memberikan penguatan, terutama penguatan moderasi beragama. Di Tuban ini penguatan moderasi beragama itu ada role model kampung moderasi beragama. Yang pertama di Kelurahan Kingging Tuban, yang kedua di Jenu, di Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya menghadapi era modern, era saat ini dalam pembinaan keagamaan itu adalah penguatan teknologi digital. Ini penting, penting. Sehingga medsos ini jangan kemudian kita melihat hal-hal yang tidak baik, tetapi kita isi penguatan teknologi digital ini, terutama kita dorong para penyuluh-penyuluh kita untuk bisa membuat konten-konten dakwah. Ini penting dan ini sudah dilakukan. Saya lihat di medsos ini setiap KUA sudah punya medsos nih, belum tentu loh yang
lembaga sekelas kecamatan gitu Pak ya, masing-masing sudah punya medsos dan aktif semua Pak ya, luar biasa. Dan yang ketiga di era modern ini bagaimana kita memberikan penguatan, memberikan edukasi, memberikan pemahaman bahwa mengamalkan ajaran agama itu penting. Ini kalau masyarakat itu dalam pengamalan ajaran agama itu baik, tentu nanti dalam hal keagamaannya mereka juga akan baik. Tapi jangan diharap anak-anak muda kalau misalnya sholat 5 waktu saja itu tidak dilakukan. Itu jangan diharap pemahaman keagamaan mereka ini akan baik. Jadi yang terpenting bagaimana dalam pembinaan keagamaan ini masyarakat itu dalam pengamalan ajaran agama ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu tantangan-tantangan di era sekarang inilah yang paling kami galakkan saat ini adalah penguatan teknologi digital melalui konten-konten dakwah. Jadi konten dakwah itu begini, kita berdakwah itu kalau lewat medsos itu bisa dinikmati kapan saja, dinikmati di mana saja, diulang kapan saja. Sekarang ini kalau ada pengajian umum di satu tempat kemudian tidak diunggah di medsos itu barangkali hanya bisa dinikmati orang-orang yang ada di situ. Tetapi kalau sudah diunggah di medsos, konten-konten dakwah kita itu kemudian siapapun dimanapun kapanpun itu bisa melihat dan menyaksikan, memahami dakwah-dakwah yang disampaikan itu luar biasa. Dan ini sebagai bentuk kolaborasi yang dilakukan Seksi Bimas Islam dengan lembaga atau organisasi lain, ini kan ada program inovasi namanya Pelangi Biru begitu ya Pak ya. Nah ini sebenarnya banyak dari kalangan masyarakat yang bertanya, Pelangi Biru itu kalau nggak salah kan intinya mendapatkan KK dan KTP baru selain buku nikah begitu Pak ya. Dan ini gratis begitu. Nah banyak yang tanya, apakah pengantin lama bisa mendapatkan atau bagaimana Pak, hanya khusus pengantin yang baru? Nah, mungkin ini bisa diceritakan Pak Mas Hari, itu kerjasama dengan siapa dan lain begitu. Jadi Pelangi Biru, program Pelangi Biru itu adalah sebuah inovasi dari Kementerian Agama bersama dengan Dukcapil. Tadi barusan kita lihat, kita lakukan program Pelangi Biru itu saat ada nikah masal. Begitu pengantin melaksanakan akad nikah, yang asalnya statusnya itu jejaka, yang asalnya statusnya catin perempuan itu perawan, mereka di KTP dan KK itu sudah berbunyi kawin statusnya. Jadi identitas statusnya itu langsung muncul dan langsung bisa diterima. Atau kalau memerlukan persyaratan lain itu bisa ditunggu 1-2-3 hari. Dan ini merupakan program inovasi yang berdampak, yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan lagi-lagi ini tanpa biaya, ikhlas beramal. Dan itu tadi ada acara nikah masal, kita kerjasama dengan TMED, program TMD yang penutupannya itu kan dilakukan nikah masal itu tadi kan sama-sama kita saksikan. Begitu selesai akad nikah, ternyata sudah muncul KTP dan KK yang statusnya asalnya jejaka dan perawan, langsung statusnya berubah menjadi kawin. Soalnya ada yang begini Pak, soalnya kalau ngurus itu lama gitu ya. Nah sekarang masyarakat Kabupaten Tuban nggak perlu khawatir, asal syarat-syaratnya sudah lengkap ketika mendaftarkan diri ke KUA ya. Insya Allah semuanya akan diproses termasuk KTP dan KK-nya begitu ya. KTP dan KK-nya. Jadi ini
problem yang kami rasakan. Kenapa sih orang ini setelah nikah dalam 1-2 tahun KTP-nya kok tetap sejaga, kok tetap perawan, dan ini tidak hanya dilakukan di KUA Semande, tetapi program Pelangi Biru yang bekerja sama Kemenak dan Dukcapil ini sudah berjalan di seluruh KUA yang ada di Kabupaten Tuban. Dan lagi-lagi saya sampaikan, ini tanpa biaya, tanpa ribet, tanpa harus mengurus ke sana mall pelayanan publik, tidak harus ke sana ya Pak ya. Jadi cukup di KUA ketika akan mendaftarkan diri menjadi calon pengantin sudah diurus semuanya, data-datanya, insya Allah pas nikah udah dapat langsung tanpa biaya. Iya, itu baru satu kolaborasi itu. Ada lagi. Sebentar Pak Mas Heri, sebelum dilanjutkan ke kolaborasi yang lain Pak Mas Heri ya. Kalau nggak salah Pelangi Biru ini dilaksanakan belum 1 tahun ya Pak. Belum tapi 1 tahun. Sudah ada sekitar 1.000 lebih yang diterbitkan. 1.000 lebih, nah ini bagaimana komentarnya Pak Mas Heri? Ya alhamdulillah, ini berarti program yang serius dijalankan. Program inovasi yang sukses dilakukan. Tentu ini melibatkan teman-teman operator yang ada di KUA dan operator yang ada di kecamatan. Itu kemarin yang disampaikan oleh Bu Kakang Kemenak saat ada BIMTEK Pelangi Biru yang kesekian. Itu sudah ada 1.000 lebih yang masyarakat yang menikmati layanan Pelangi Biru itu. Dan kemarin juga disampaikan bahwa yang mencapai capaian tertinggi pelaksanaan Pelangi Biru itu adalah KUA Kecamatan Bacar, yang kedua KUA Kecamatan Pelumpang. Berarti ini para pengantinnya sudah tertib administrasi tertib administrasi semuanya. Kenapa ini diumumkan oleh Bu Kakang Kemenak? Supaya kecamatan-kecamatan yang lain itu kemudian ikut berlomba-lomba mensukseskan. Dan ini program yang betul-betul berdampak, bisa dirasakan oleh masyarakat. Gayung bersambut Pak Gayung ya, ternyata bersambut. Dinas Kependudukan juga menyambut baik dengan kegiatan program inovasi tersebut. Boleh Pak Mas Heri sekarang kolaborasi yang lain ini dengan pihak mana ini? Iya, kolaborasi yang lain dengan Dinas Kesehatan. Jadi kita ini sudah lama ini kalau dengan Dinas Kesehatan ini. Jadi catin-catin yang mau mendaftar ke KUA ini harus mendapat pelayanan kesehatan dulu di puskesmas. Jadi kalau dulu ini KUA catin perempuan ini sudah hamil apa belum, itu apa ini jarang yang mengetahui. Tetapi dengan hasil pemeriksaan di puskesmas yang dibawa oleh catin ke KUA, itu teman-teman KUA dalam rapat atau pemeriksaan itu sudah mengetahui apakah catin ini sudah hamil atau tidak, karena ada surat, ada alat dan dituangkan dalam surat. Iya. Berarti tidak ada kebohongan di antara kita gitu ya Pak ya? Iya. Menarik ini. Berarti status saya dalam tanda kutip ini masih gadis, ini sudah gadis. Walaupun kita bilang saya masih gadis, tapi kelihatan nanti Pak ya? Iya, kelihatan sekali. Tidak hanya apa ini di bidang kesehatan dalam apa ini untuk cek kesehatan saja, tetapi puskesmas, PLKB itu juga karena kita kolaborasi membantu untuk memberikan edukasi, diberikan pemahaman ketika saat bin-bin itu. Jadi bin-bin itu dari sisi agama, dari sisi kesehatan, kalau dari Polsek dan Koramil itu juga bisa memberikan edukasi tentang tentang keamanan itu, sehingga semuanya ini berjalan alhamdulillah lancar. Ini dengan Dinkes, kemudian dengan Sipakua itu sistem informasi PA dan KUA. Ini koordinasi lagi dengan PA ya Pak ya, Pengadilan Agama ya. Tadi dengan Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan, kemudian dengan Pengadilan Agama. Jadi dengan Pengadilan Agama, kalau misalnya ada warga Tuban yang
bercerai di PA, kemudian sudah ingkrah, artinya sudah Ingkrahnya apa? ingkrah itu hukumnya sudah pasti, sudah ditetapkan hukumnya. Oh, udah pasti pisah pasti gitu ya. cerai. Oke. Pas itu KUA tidak repot-repot minta data itu ke PA. Jadi itu secara online PA itu sudah ngirim ke KUA mana asalnya itu. Tinggal ngecek di aplikasi Tidak Sipakua ngecek tadi di ya. Sipakua itu. Inilah kerjasama yang kami lakukan dengan pengadilan agama. Dan masih banyak lagi dengan pemerintah daerah. PUP itu pendewasaan usia perkawinan. Kami di Kementerian Agama itu juga bekerjasama dengan pemerintah daerah di Kabakesra itu untuk sama-sama memberikan edukasi pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan ini terutama disampaikan saat awal-awal ada amandemen yang dulu nikahnya 16 dan 19, sekarang sama-sama laki dan perempuan itu 19. Ini terus-menerus tetap sampai sekarang kami sampaikan dan itu kepada masyarakat. Merupakan program dari pemerintah daerah ya Pak ya untuk mengurangi stunting begitu ya. Iya. Di samping itu kita juga dengan MUZU tadi awal sudah saya sampaikan dengan Ormas itu ya terutama terkait dengan penguatan keluarga maslahah. Ini kami melibatkan dengan Fatayat, Aisyah, Muslimat, Ansor, Ibnu, semuanya kita gandeng dalam rangka bagaimana keluarga yang berada di Kabupaten Tuban ini semuanya maslahah, maslahah fid dunya, maslahah wal akhirah begitu. Oke, Pak Mas Hari, siapa target utama dari program pembinaan keagamaan ini dan mengapa mereka menjadi prioritas begitu? Jadi karena seksi Bimas Islam ini mengurusi pembinaan keagamaan, maka targetnya itu secara umum ya seluruh masyarakat Kabupaten Tuban, ya masyarakat umat Islam Kabupaten Tuban. Ini secara umum siapapun itu mendapatkan pembinaan keagamaan, baik melalui dakwah maupun edukasi khusus. Yang kedua targetnya secara khusus itu adalah anak-anak muda kita ini. Kenapa ini menjadi target? Kabupaten Tuban ini salah satu kabupaten yang pemuda-pemudinya ini ketika menikah itu sudah banyak yang bercerai juga. Ini data BPS Jawa Timur itu merilis bahwa Kabupaten Tuban ini salah satu kabupaten yang pemuda-pemudinya itu banyak bercerai di usia pernikahan yang masih dini. Gampang kawin, gampang cerai gitu. Kemudian kepada target itu kepada masyarakat yang kelompok-kelompok yang rentan itu tadi yang disinyalir terindikasi paham-paham yang tidak benar. Jadi target-targetnya itu, dan ini nanti kalau kafe religi yang merupakan gagasan dari Bukakan Kemenak ini nanti semua di kecamatan itu sudah ada dan sudah berfungsi. Insya Allah nanti semua masyarakat bisa menikmati, bisa berkeluh kesah ya di kafe religi itu. Nggak hanya dengan problem dengan pasangan, berkeluh kesah di sana ada penyuluh yang menangani. Iya gitu, betul. Pak, ya? Iya. Siap, luar biasa. Di samping itu kan nanti harapan Bukakan Kemenak bagaimana kafe religi ini kemudian nanti gratis gitu. Oke, luar biasa. Kalau gratis itu kan biasanya masyarakat itu tertarik. Kalau ada sesuatu yang gratis itu kan betul gitu. Pak. Saya akan coba nanti yang pertama ya. Iya bisa mengutarakan problem apa. Pada intinya begini, kenapa Bukakan Kemenak ini kemudian menggagas kafe religi. Masyarakat kita itu baik tua, muda, yang setengah tua, setengah muda.
itu semuanya punya problem. Iya. Dan problemnya itu bermacam-macam sesuai yang dihadapi sendiri-sendiri. Itu, ternyata yang kita curhatin punya problem juga, Pak. iya, iya, yang bicara ini juga banyak problem. Jangan dikira, apalagi yang tanya juga problemnya, saya kira juga punya problem. Iya, Pak, dan betul. problem itu tidak hanya dipendam, tetapi bagaimana problem ini bisa terurai. Terurainya ya bisa konsultasi, cerita, bisa dapat pencerahan. Yang penting kita itu nanti kita manfaatkan apa ini gagasan besar dari Bukakan Kemenak tentang apa ini pendirian kafe religi. Ini inovasi yang luar biasa, Bu. Barangkali kalau ini nanti jalan ini barangkali yang pertama di Jawa Timur. KUA itu menyediakan kafe religi di setiap kecamatan, Pak, ya. Dan harapannya nanti tidak hanya satu, kalau bisa tempat-tempat strategis itu ada kafe gratisnya. Ini bukan berarti menyaingi kafe-kafe yang sudah ada, tidak. Beda pangsa, karena ini gratis ya, Pak. Dan yang beda itu nanti ada edukasinya, ada pencerahannya, ada pemahaman terkait dengan problem yang dihadapi. Siap. Kemudian Mbak Mas Hari, bagaimana cara Seksi Bimas Islam mengevaluasi keberhasilan program pembinaan keagamaan yang telah dilaksanakan? Jadi evaluasi itu penting. Setiap program kalau tidak ada evaluasi itu tidak bisa mengukur program ini berjalan apa tidak. Ya, utamanya evaluasi ini kalau kita lakukan secara berkala itu adalah di Kampung Moderasi Beragama. Bagaimana pelaksanaan pelaksanaan ajaran agama, amalan ajaran agama di Kampung Moderasi Beragama itu, apakah ada peningkatan atau tidak? Masyarakatnya semakin rukun apa semakin ruwet? Kalau semakin rukun, amalan ajaran agama dilakukan dengan baik, masyarakatnya hidup yang bersih, yang sehat, itu kan bisa kami evaluasi dengan poin-poin tertentu. Jadi dengan banyak cara sesuai dengan majelis-majelis yang dilakukan teman-teman yang di daerah. Kalau majelis taklim itu juga ada evaluasinya sendiri. Di Kampung Moderasi Beragama ada evaluasinya tersendiri. Kemudian pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah juga ada evaluasi. Semuanya akan dievaluasi dan semuanya ini tentu akan dilaporkan kepada pimpinan untuk memberikan arahan dan penguatan. Siap. Kemudian yang terakhir nih Pak Mas Hari, apa harapan dan rencana ke depan Seksi Bimas Islam dalam memperkuat pembinaan keagamaan di Kabupaten Tuban ini, Pak? Iya, tentu harapan-harapan itu ada. Karena pembinaan keagamaan itu suksesnya itu tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Agama, oleh Seksi Bimas Islam saja. Maka harapan ke depan ini memperkuat pembinaan keagamaan dengan penguatan keagamaan yang menyeluruh. Sehingga tadi ada kafe religi, itu bagian dari harapan-harapan bagaimana pembinaan keagamaan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Kemudian apa tadi Mbak, rencananya ya memperluas jaringan-jaringan tempat-tempat untuk pembinaan keagamaan. Bisa di Kampung Moderasi Beragama, ini tidak hanya di dua tempat tadi, di Kingking dan Desa Sugiwaras Jenu, tetapi nanti ada kampung-kampung moderasi beragama yang lain. Begitu juga dengan majelis-majelis taklim, ini semuanya nanti tidak hanya punya SKT atau punya sertifikat pendirian, tetapi tidak berjalan. Ini terus semuanya kami pantau agar majelis-majelis taklim ini semuanya nanti akan berjalan sesuai dengan rencana dan harapan kita. Luar biasa sekali.
sekali obrolan kita hari ini ya seputar peran seksi Bimas Islam dalam pembinaan keagamaan di Kabupaten Tuban, mulai dari Sipakua, Pelangi Biru, dan macam-macam lagi, kafe religi luar biasa. Next akan kita kupas secara rinci ke poin-poin yang kita sebutkan tadi. Semoga apa yang kita dengar dan simak bersama bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi para pemirsa Dulur Podcast Kemenak Tuban. Terima kasih Pak Mas Heri atas waktu dan kehadirannya. Untuk pemirsa podcast On Mix Studio Kemenak Tuban, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan tetap menginspirasi. Tuku bakpia rasane legi. Yuk, acara ini kita akhiri. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.